Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Suke dengan kasar dibangunkan oleh suara serak dan ketukan pintu yang menjengkelkan itu. Dia tersentak bangun dari tempat tidurnya dengan kesal. Tang Bohu, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan keluar dan memukulmu? Tang Liu Feng berhenti dengan kaget. Saudara Li, Anda menyuruh saya membangunkan Anda apapun yang terjadi, ingat? Juga, saya benar-benar tidak ingin mengubah nama saya. Suke berhenti ketika dia mengingat rencananya untuk menghadiri acara Nyonya Ya. Menyadari bahwa akan ada banyak orang di sana, itu juga akan menjadi sempurna baginya untuk bertindak keras. Segera, kelelahan dan kegelisahannya hilang. Dia berganti pakaian sederhana sebelum membuka pintu dan keluar dari kamarnya. Setelah Suke dan Tang Liu Feng sarapan, mereka berdua menuju danau besar kota kekaisaran. Saudara Li, acara yang diselenggarakan oleh Nyonya Li akan diadakan di danau besar, itu akan luar biasa. Dengan tempat seperti itu, kita dapat membiarkan bakat puitis kita mengekspresikan diri secara bebas dan kita bahkan mungkin terinspirasi untuk menulis puisi. Atau dua, Tang Liu Feng mengoceh tentang bagaimana pemandangan di tepi danau itu sangat indah dan memperkenalkan pemandangan yang berbeda kepada Suke seolah-olah dia adalah orang asing di tempat ini. Suke tertawa tetapi tidak berbicara. Matanya mengamati jalanan yang familiar namun asing. Imperial City, Great Lake, kesannya tentang tempat ini sangat dalam. Menurut ingatan tubuh ini, Little Suke dari tahun-tahun itu sedang bermain di tepi danau ketika dia diperhatikan oleh Kaisar Api yang lewat. Dia dengan demikian diambil untuk menjadi pangeran permaisuri. Dan hari ini, dia telah kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Suke dipenuhi dengan penyesalan saat dia menghela nafas. Tak lama, mereka berdua telah sampai di danau. Air dari danau itu jernih karena sinar matahari terpantul dari permukaannya. Ada jembatan batu giok yang dihiasi dengan batu mulia di tengah danau yang menuju ke kompleks Madam Ya. Suke telah mendengar tentang Nyonya Ya dan tahu siapa dia. Mengingat kembali saat pertama kali dia memasuki istana, dia telah melihat Nyonya Ya di sekitar. Sebagai saudara perempuan Kaisar Api, statusnya sangat tinggi dan tinggi. Oleh karena itu, ketika Suke menikah dengan sang putri, dia juga hadir. Di seluruh istana, dia menerima perhatian terbanyak kedua setelah putri. Ketika sampai pada kesannya tentang Nyonya Ya, Suke dapat menggambarkannya sebagai wanita cantik yang telah menua dengan sangat baik. Dia sangat anggun dan sangat menarik. Karena kecantikan parubaya ini adalah saudara perempuan Kaisar Api, statusnya di masyarakat sangat tinggi. Semua orang tahu bahwa dia menyukai puisi dan lagu dan sering mengadakan jamuan makan seperti itu di mana dia akan mengundang siswa berbakat untuk mendiskusikan puisi dan lirik. Namun, acara ini sangat berbeda dari jamuan makan biasanya. Ada lebih banyak orang yang hadir. Alasannya karena Flaming Sun Princess akan menghiasi acara hari ini. Oleh karena itu, banyak siswa ingin berada di sana juga untuk menikmati ketenaran dan kemuliaan. Yang terpenting, para siswa ini ingin membuatnya terkesan dengan bakat sastra mereka dan meninggalkan kesan padanya. Ketika Suke tiba dengan Tang Liu Feng, sudah ada antrian panjang di tepi danau. Mereka semua menunggu untuk menyeberangi jembatan yang menuju ke tengah danau untuk mencapai pulau yang menjadi tempat acara Madam Ya. Suke kemudian memperhatikan bahwa masing-masing dari mereka memegang undangan emas. Dia mulai merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah firasat buruk merayapi dirinya. Bibir Suke melengkung ke atas saat dia melihat ke arah Tang Liu Feng. Dia ingin bertanya apakah undangan emas itu perlu diberikan. Tepat pada titik ini, anak itu mengeluarkan undangan dari dalam jubahnya. Dia kemudian memandang Suke dengan polos. "Ai, saudara Li, di mana undangan emasmu? Cepat keluarkan. Mereka akan memeriksa untuk melihat apakah kamu memilikinya sebelum mengizinkanmu masuk. Ambil adikmu, periksa adikmu." Wajah Suke menjadi hitam saat dia tetap diam. Apa teman sampah? Jika undangan emas diperlukan, mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Apa yang harus kakak lakukan tanpanya? Lupakan, hal-hal sudah sampai ke tahap seperti itu. Lagi pula tidak ada yang bisa dia lakukan. Ekspresi Suke berubah tenang ketika dia bertanya, "Saudara Tang, biarkan aku melihat undangan emasmu." Memang, sepertinya Tang Liu Feng akhirnya menjadi bijaksana ketika dia bereaksi dengan curiga dan bertanya, "Saudara Li, jangan bilang kamu datang tanpa undangan emas." "Hehe, dengan statusku, mengapa aku membutuhkan undangan emas?"
Suke menjawab saat alisnya berkedut. Dia kemudian berpikir, jika saya mengeluarkan ubin Pangeran Permaisuri saya akan menunjukkan kepada Anda apa gunanya undangan bodoh itu. Ketika Tang Liufeng mendengar jawabannya, dia segera mengerti bahwa Suke tidak memiliki undangan. Saudara Li, tanpa undangan, itu akan sangat merepotkan. Anda harus pergi ke pintu masuk dan menjawab 3 pertanyaan. Setelah selesai, Anda harus mengajukan 3 pertanyaan yang sulit dijawab. Jika tidak, Anda tidak akan melakukannya. Diberikan akses. Tang Liufeng tersenyum pahit saat dia berbicara. Ketika Suke mendengar ini, matanya berbinar, apakah kamu serius? Saya hanya perlu menjawab 3 pertanyaan dan kemudian mengajukan 3 pertanyaan lagi untuk diizinkan masuk? Itu aturan acara madam ya? Selama kamu lulus tes ini, kamu bisa otomatis menjadi VIP dan bisa masuk tanpa undangan emas. Setelah itu, kamu tidak akan membutuhkan undangan lagi untuk semua acara mendatang. Tapi, sepertinya belum ada yang berhasil hari ini. Tang Liufeng menganggukkan kepalanya saat dia berbicara. Suke sangat gembira. Yang harus dia lakukan hanyalah melewati rintangan mudah ini untuk menjadi tamu. Dan belum ada yang berhasil hari ini? Hahaha, dengan sistem di sekitar, pertanyaan apa yang tidak bisa saya jawab? Maaf, tapi ini adalah satu situasi di mana aku akan bertindak keras. Ayo, Saudara Tang, ayo kita masuk. Suke kemudian mulai menarik Tang Liufeng menuju pintu masuk, menjauh dari barisan. Saudara Li, berhenti menarikku. Celanaku jatuh. Tang Liufeng berjuang melawan cengkeraman kuat Suke. Bagaimanapun, dia hanya seorang kultivator tahap pembangunan yayasan dan tidak memiliki perlawanan terhadap Suke. Dia seperti ayam baginya dan dengan demikian diseret pergi. Pasangan dari mereka mencapai pintu masuk dan segera dihentikan oleh sepasang siswa. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Silakan bergabung dengan antrian. Seorang siswa berwajah cantik tersenyum ketika dia memberitahu mereka. Suke tersenyum ketika dia menjawab, adik perempuan, waktu adalah hidup. Subjek yang rendah hati ini menolak untuk menyia-nyiakan hidupnya dengan mengantre. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menjawab pertanyaan dan mendapatkan status VIP permanen untuk diri saya sendiri. Mata Tang Liufeng terbuka lebar ketika dia mendengar ini. Anda jelas tidak memiliki undangan dan tidak ingin mengantri? Tapi, alasan ini terdengar agak filosofis. Waktu adalah hidup dan dia tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya dengan mengantre. Faktanya, sulit untuk membantah kalimat ini. Ketika beberapa siswa di sekitar mendengar ini, mereka berhenti karena terkejut. Siswa perempuan itu kemudian bertanya dengan nada terkejut, apakah kamu yakin ingin mencoba pertanyaan itu? Jika kamu gagal, bahkan jika kamu memiliki undangan hari ini, kamu tidak akan pernah bisa menghadiri semua acara di masa depan. Sejujurnya, subjek sederhana ini menyukai pertanyaan yang sangat sulit dan menantang. Saya menganggap pertanyaan ini sebagai cara untuk memperdalam kebijaksanaan dan pengetahuan saya. Sebenarnya, alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menantang diri saya sendiri, untuk melihat apakah saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saya akan dilarang dari semua acara di masa depan bukanlah masalah besar bagi saya. Suke menjawab secara formal. Tang Liufeng yang berdiri di sampingnya hampir jatuh ke belakang karena terkejut saat matanya terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka Suke adalah orang seperti itu. Ketika beberapa siswa mendengar ini, rasa hormat mereka terhadap Suke meningkat pesat. Jadi tuan muda Bai ini datang ke sini hanya untuk mengejar kebijaksanaan dan pengetahuan dan bukan untuk alasan sosial. Sungguh orang yang mengagumkan. Ini adalah ciri seorang siswa sejati, untuk terus-menerus mengejar kebijaksanaan. Pada titik ini, siswa perempuan mulai menyukai Suke saat dia menganggukkan kepalanya dan tertawa. Tuan muda adalah contoh siswa yang langka, subjek yang rendah hati ini sangat dikagumi. 3 pertanyaan hari ini ditetapkan oleh Nyonya Ya sendiri dan ditempatkan di papan di sana. Tuan muda dapat melanjutkan dengan cara itu untuk melihat pertanyaan. Namun, setiap pertanyaan memiliki batas waktu dan Anda harus menjawabnya dalam 10 detik. Jika Anda gagal melakukannya, Anda akan dianggap gagal dalam ujian. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah papan di sisi gerbang utama. Itu adalah papan kayu yang ditutupi oleh kain satin merah. Pada titik ini, seorang siswa mengeluarkan sebuah gong besar dan memukulnya. King! Suara itu bergema di seluruh danau. Semua siswa yang hadir melompat kaget saat mereka melihat ke atas. Gong Nyonya Ya sudah berbunyi? Brengsek,
Apakah seseorang mencoba mengikuti tes masuk? Ayo kita lihat. Terakhir kali seseorang mengikuti ujian adalah setahun yang lalu. Tuan Muda Mo adalah seorang siswa dari Bright Science College dan gagal. Sejak itu, tidak ada orang lain yang berani menjawab pertanyaan. Tuan Muda Mo adalah salah satu dari 4 siswa paling berbakat dari Bright Science College. Setahun yang lalu, ketika dia mencoba ujian, dia menjawab 3 pertanyaan masing-masing dalam 2 detik. Sangat sia-sia sehingga dia akhirnya gagal. Siapa orang ini yang mencoba ujian kali ini? Mungkinkah itu siswa paling berbakat di antara mereka berempat dari Bright Science College, Tuan Muda Zhao? Itu mungkin. Lagi pula, Putri Matahari Flaming mungkin menghadiri acara hari ini. Dikatakan bahwa 4 siswa hebat juga akan hadir. Wah, ini pemandangan yang sangat langka untuk dilihat. Ayo bergerak lebih dekat untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Di seberang Great Lake, semua siswa terkejut ketika mereka menjulurkan leher dan menyipitkan mata untuk melihat lebih baik pintu masuk tempat tes akan dilakukan. Bagi para siswa yang hidupnya berputar di sekitar pena dan kertas, menyaksikan seseorang mencoba ujian bahkan lebih mengasyikkan daripada menonton sepasang pembudidaya elit bertarung satu sama lain. Suke dikejutkan oleh suara gong dan memelototi orang yang memukulnya dengan marah. Setelah siswa itu menyadari bahwa dia sedang ditatap oleh Suke, rasa dingin menjalari tulang punggungnya dan dia buru-buru memasuki kompleks dengan ketakutan. Tang Liufeng memperhatikan bahwa perhatian semua orang tertuju padanya. Dia sedikit menggigil dan merasa lemah di lututnya. Dia merasa seperti baru saja diculik oleh kapal bajak laut. Dia awalnya datang dengan rencana hanya mengantri dan menggunakan undangan emasnya untuk masuk. Dia kemudian akan menemukan sudut yang tenang untuk duduk dan makan. Dia akan tinggal sampai akhir acara dan dengan demikian memenuhi misi pribadinya untuk hadir di acara besar seperti itu. Lagi pula, dia tidak memiliki hubungan baik dengan para siswa dari Bright Science College. Dia ingin tetap bersikap serendah mungkin dan menghindari terlihat oleh siapapun. Dan sekarang, gong baru saja dipukul. Bahkan jika dia ingin bersembunyi, tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Tang Liufeng berdiri kokoh di tanah saat dia melihat Suke dengan kesakitan. Hatinya hampir menangis, aku sangat senang berada di sini hari ini. Mengapa mulut bodohku harus memberitahunya tentang ujian? Tiba-tiba, dia berkata ingin mengambilnya. Tidak nyaman berada di sini. Menangis. Suke bahkan tidak menyadarinya saat ini saat dia berdiri di luar pintu masuk kompleks, menikmati perhatian semua orang. Dari waktu ke waktu, dia bahkan berpura-pura menjadi sarjana yang sangat terhormat, menatap ke langit, tenggelam dalam pikirannya. Pikirannya dipenuhi dengan pemberitahuan sistem saat poin tindakannya yang sulit melonjak. Tuan Muda, mari kita mulai, siswa perempuan itu berbicara. Besar. Suke menganggukkan kepalanya saat wajahnya berubah serius. Dia kemudian melangkah ke arah papan kayu dengan cara yang bermartabat, terlihat sangat mengesankan dan menakjubkan. Pada saat yang sama, dia memanggil sistem, siap untuk menyontek dalam tes ini. Semua orang memandang Suke dan bingung. Kenapa pria berjubah putih yang mencoba mengikuti tes? Berdasarkan penampilannya, sepertinya dia bukan dari kota kekaisaran kita. Lihat, dia bersama seorang siswa dari Eastern College. Hahaha, itu tidak mungkin. Mungkinkah dia seorang mahasiswa dari Eastern College? Jika itu benar, bagaimana mereka berani mencoba tes itu? Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa Eastern College bisa menjadi layak? Mungkinkah siswa Eastern College tidak menerima undangan Nyonya Ya dan karenanya mencoba mengikuti tes masuk VIP? Haha, kedengarannya sangat mungkin. Semua orang bingung saat mereka melemparkan pandangan heran. Tak lama, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ini memang pemandangan yang menarik. Tidak ada orang tanpa nama yang keluar hanya untuk mencari perhatian. Seseorang mengungkapkan ekspresi kekecewaan saat dia menggelengkan kepalanya, itu memalukan. Saya berasumsi bahwa itu adalah salah satu dari 4 siswa hebat yang datang untuk mengikuti ujian. Itu sulit. Salah satu dari 4, Tuan Muda Mo sudah gagal. Sepertinya tidak ada seorang pun di Imperial City yang akan menganggap enteng ujian ini. Memang, tes ini memiliki terlalu banyak konsekuensi dan terlalu banyak risiko. Jika gagal, orang itu akan menjadi bahan lelucon? Belum tentu. Lihat anak berjubah putih ini. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa lulus, tapi dia masih berusaha. Kita harus belajar dari tekadnya. Hahaha. Akhirnya, tawa mulai pecah di seluruh danau.
Tang Liufeng melihat ke bawah seolah-olah mencoba menemukan lubang di tanah sehingga dia bisa masuk ke dalamnya dan bersembunyi. Dia terlalu malu untuk menatap mata siapapun. Namun Suke melihat ke atas dengan bangga dengan dadanya yang membusung. Selangkah demi selangkah, dia berjalan dengan percaya diri, siap untuk bertindak keras. Ketika dia sampai di papan kayu, dia menarik kain satin yang menutupi pertanyaan itu. Suara mendesing. Dia menarik kain merah sebelum melemparkannya tinggi-tinggi ke udara membuatnya melayang lembut ke tanah. Gerakannya semua lancar dan sangat disengaja, tanpa ragu sedikit pun. Segera setelah kain merah ditarik dan memperlihatkan papan, semua orang berhenti tertawa saat itu menjadi sunyi. Mata mereka terfokus pada papan kayu dan kata-kata emas tertulis di atasnya. Suke melirik sekali dan membaca setiap kata. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya pada sistem karena dia terlalu gembira. Sial, pertanyaan ini terlalu mudah bukan? Jika seseorang membutuhkan waktu 15 menit untuk makan semangkuk nasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan 8 orang untuk makan 8 mangkuk nasi? Bukankah ini hanya teka-teki sederhana? Bagaimana pertanyaan seperti itu bisa sulit bagi kakak laki-laki di sini? Lelucon konyol macam apa ini? Suke melihat pertanyaan itu dan sangat jelas jawabannya. Namun, untuk semua orang di sekitar, pertanyaan seperti itu sebenarnya bukan ujian kecerdasan. Itu lebih merupakan refleks dan reaksi seseorang. Begitu kain merah diangkat, seseorang akan menghabiskan 2 detik membaca pertanyaan. Dia kemudian akan memiliki 8 detik lagi untuk berpikir dan menjawab. Oleh karena itu, banyak orang dapat menjawab pertanyaan tanpa masalah tetapi dengan batasan waktu 10 detik, tingkat kesulitannya meningkat. Orang yang diuji harus bisa berpikir cepat. Pertanyaan ini, aku juga tahu. Haha, aku juga tahu jawabannya. Jika semangkuk nasi membutuhkan waktu 15 menit, 8 mangkuk nasi akan memakan waktu 120 menit. Ini jelas menguji kemampuan matematika kita. Itu terlalu mudah. Jika aku tahu, aku mungkin akan mencobanya juga. Tidak, kamu salah. Ini pertanyaan jebakan. Memang benar 120 menit. Tapi kamu lupa bahwa 120 menit sama dengan 2 jam. Jadi jika jawabanmu 120 menit, kamu salah. Jawaban yang tepat harus 2 jam. Brengsek, jadi itu jawabannya. Sepertinya pertanyaan Nyonya ya tidak mudah dengan keterbatasan waktu. Semua orang selesai membaca pertanyaan dan segera mengetahui jawabannya. Itu 2 jam, Tuan Muda, 10 detik sudah habis. Silakan tulis jawaban Anda di papan tulis. Jika tidak, Anda akan dianggap gagal. Siswa perempuan itu mengingatkan Suke. Bibir Suke melengkung ke atas saat dia melangkah maju. Menggunakan sepotong energi inti, dia memusatkannya ke jari-jarinya dan menulis jawabannya di papan tulis. 15 menit, semua orang jatuh ke dalam keheningan yang dalam. Segera setelah itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Haha, anak ini salah. Jawabannya adalah 2 jam, bukan 15 menit bodoh. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dengan tingkat IQ yang begitu rendah, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk mencoba tes? Para siswa Eastern College benar-benar sampah. Hahaha, suara tawa mengejek terdengar di seluruh danau. Wajah Tang Liufeng memucat saat dia sangat ingin melompat ke danau. Dia merasa bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak muka hari ini. Saudara Li, jawabanmu salah. Dia memandang Suke dan memberitahunya dengan kesal. Suke menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling pada semua orang yang tertawa. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, kalian semua diam. Kalian pengecut, siapa di antara kalian yang mengatakan jawabannya 120 menit? Saat dia menyerang kerumunan, semua orang membeku karena terkejut. Segera setelah itu, seorang siswa tampak marah juga, aku yang mengatakannya. Ada apa? 120 menit lebih dekat dari jawabanmu. Apakah ibumu menyimpan plasentanya sampai sangat tua sebelum memutuskan untuk melahirkanmu? Maka keterbelakangan mentalmu? Oh tidak, dibandingkan dengan orang-orang di belakangmu, kamu paling-paling setengah terbelakang. Sekarang, aku ingin bertanya, siapa di antara kalian di sini yang mengatakan jawabannya adalah 2 jam? Suke bertanya dengan mengejek saat dia menghadapi kerumunan. Pada titik ini, kerumunan tampaknya agak gusar. Siswa lain melangkah maju dan tersenyum dingin, itu aku. Soal ini sangat mudah. 2 jam adalah jawaban yang benar. Siapapun bisa menebaknya dan tetap benar. Suke menghela nafas, memang, Tuhan telah memercikkan kecerdasan ke seluruh umat manusia.
Ketika siswa mendengar ini, dia menunjukkan senyum puas, telah dipuji. Suke kemudian melanjutkan, Tuhan telah memercikkan kecerdasan ke seluruh umat manusia. Tapi hanya kamu yang membawa payung? Siswa itu berhenti dan semua orang juga terkejut. Kecerdasan tersebar di seluruh umat manusia? Hanya Anda yang membawa payung? Bukankah itu berarti dia tidak menerima kecerdasan apapun dari Tuhan? Siswa itu kemudian menyadari apa yang dimaksud Suke dan mengamuk. Bahkan sebelum dia bisa menjawab, Suke kemudian melihat ke kerumunan dan bertanya, siapa lagi yang setuju bahwa jawaban yang benar adalah 2 jam? Mereka yang melakukannya, otakmu rusak parah. Kamu bahkan lebih buruk dari setengahnya. Memperlambat. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh kerumunan sangat marah. Keterlaluan, kamu berani menghina kami. Sungguh suatu penghinaan bagi kaum terpelajar. Kamu salah menjawab pertanyaan dan tidak berani menghadapi konsekuensinya. Jelas, kamu menjadi marah setelah mengetahui bahwa kamu salah. Sungguh orang yang tidak pantas dihormati. Semua orang berteriak marah saat mereka memarahinya. Suke tampaknya mengabaikan omelan mereka dan melihat ke arah siswa perempuan itu. Adik perempuan, mengapa kamu tidak memberitahu mereka jawaban yang benar? Si mahasiswi memaksakan senyum, selamat Tuan Muda. Jawaban yang benar memang 15 menit. Apa? Jawaban yang benar adalah 15 menit? Semua orang di sekitar terkejut. Apa? Mungkinkah? Bagaimana jawabannya bisa 15 menit? Itu tidak mungkin. Bagaimana mereka menemukan jawabannya? Pertanyaannya jelas menyatakan 8 orang akan makan 8 mangkuk nasi dan setiap mangkuk membutuhkan waktu 15 menit. Mengapa jawaban akhir 15 menit? Apakah ada rahasia internal yang terjadi? Semua orang mulai berteriak, jelas tidak senang. Mereka bahkan mengatakan ada beberapa rahasia internal dan jawabannya akan benar terlepas dari apa yang dikatakan Suke. Bahkan Tang Liufeng bingung ketika dia melihat jawaban yang ditulis oleh Suke di papan tulis. Dia kemudian melihat pertanyaan itu saat alisnya berkerut saat dia berkonsentrasi keras. Pada saat berikutnya, dia mendapatkannya. Dia kemudian berteriak dengan penuh semangat, jadi itu alasannya, aku mengerti sekarang. Semua orang berhenti sekali lagi saat mereka melihat Tang Liufeng. Mengerti? Kamu hanya seorang mahasiswa Eastern College, mengertilah. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Ada yang rusak. Seseorang tertawa dingin. Tang Liufeng sangat marah saat dia berteriak, jawaban untuk pertanyaan ini memang 15 menit. Saudara Li tidak salah. Semangkuk nasi. Tunggu sebentar. Melihat bahwa Tang Liufeng akan menjelaskan logika di balik jawaban yang benar, Suke memotongnya. Dia kemudian berbicara secara formal, Saudara Tang, ketika harus bersikap keras, mungkin Anda harus mengizinkan saya melakukannya. Bertingkah tangguh, kenapa aku harus bersikap tegar? Tang Liufeng bertanya, terkejut. Suke menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia melirik kerumunan dan berbicara dengan suara mengejek, dengan tingkat IQ yang begitu rendah, bagaimana Anda berani membenci Eastern College? Seseorang membutuhkan waktu 15 menit untuk makan semangkuk nasi. Jadi 8 orang makan 8 mangkuk nasi. Bukankah itu hanya 1 mangkuk per orang? Mengapa kamu menambahkan waktu? Sepertinya kalian semua tidak lebih dari tempat sampah. Seluruh kerumunan langsung terdiam. Ekspresi semua orang membeku dan mereka benar-benar terkejut. Benar, seseorang makan semangkuk nasi hanya membutuhkan waktu 15 menit. Jadi ketika 8 orang makan 8 mangkuk nasi, itu sama dengan 15 menit. Begitu mereka menyadari hal ini, wajah semua orang menjadi merah dan mereka menunduk karena malu. Ini adalah kelompok orang yang paling marah dan galak. Salah satu dari mereka bahkan bertanya apakah ini skandal dan apakah ada rahasia internal yang terjadi. Akhirnya, harga diri mereka benar-benar hancur dan wajah mereka ditampar. Bahkan, sebagian besar dari mereka memerah dalam warna merah tua, karena pipi mereka terasa panas. IQ mereka benar-benar telah dirusak? Pertanyaan ini juga tidak terlalu sulit. Jika mereka punya lebih banyak waktu, kebanyakan dari mereka akan dapat menjawabnya dengan benar. Namun hanya dengan 10 detik, kebanyakan dari mereka tidak mendapatkannya. Ini ditambah dengan fakta bahwa Suke mengejek mereka sekarang, menyebabkan sebagian besar dari mereka marah, namun mereka harus mengertakkan gigi dan menerima bahwa jawabannya benar. Karena Suke telah menjawab pertanyaan dengan benar, mereka semua terdiam. Tepat pada titik ini, siswa perempuan itu kemudian memandang Suke, Tuan Muda, jika Anda siap, tolong buka papan kedua dan jawab pertanyaan berikutnya.
Pertanyaanmu terlalu sederhana. Tidak ada tingkat kesulitan apapun. Aku kecewa. Suke menghela nafas saat dia berbaring untuk mengungkap pertanyaan berikutnya. Ketika semua orang mendengar ini, bibir mereka melengkung tidak puas. Namun, tidak ada yang berani berbicara menentangnya kali ini. Mereka memelototinya, berharap dia akan membuat kesalahan sehingga mereka bisa mengejeknya sekali lagi. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak akan diberi kesempatan untuk melakukannya. Begitu papan kedua dibuka, pertanyaan berikutnya bisa dibaca. Dalam ujian yang diawasi ketat, sepasang siswa menyerahkan skrip jawaban yang persis sama. Ketika penguji terkemuka menemukan ini, dia tidak berpikir bahwa mereka telah menyontek. Apa alasannya? Ketika mereka selesai membaca pertanyaan, mereka berhenti karena terkejut. Mengirimkan skrip jawaban yang persis sama, dan pemeriksa tidak berpikir bahwa mereka telah curang. Apa yang perlu dipertimbangkan? Pasti pemeriksa telah disuap. Sebenarnya, situasi seperti ini telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Ketika mereka mengikuti ujian, mereka akan melihat beberapa penguji yang bertingkah aneh seolah-olah mereka telah dibeli. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ini adalah dunia kultivasi. Apakah Anda pikir itu begitu mudah untuk menipu? Tentu saja, ada banyak metode bagi penguji untuk mendeteksi kecurangan. Namun, juga tidak mungkin bagi mereka untuk mendeteksi setiap contoh kecurangan, karena para siswa seringkali sangat inovatif dalam metode mereka. Oleh karena itu ketika sepasang skrip jawaban persis sama, mereka akan selalu dicurigai menyontek. Jika pemeriksa tidak mengangkat ini, sangat normal untuk berasumsi bahwa pemeriksa telah disuap. Oleh karena itu, bagi sebagian besar siswa normal, jawaban atas pertanyaan ini pastilah bahwa pemeriksa telah disuap. Bahkan sebelum salah satu dari mereka membuka mulut untuk berbicara, Suke sudah menulis jawabannya di papan tulis. Karena mereka berdua mengirimkan naskah jawaban kosong. Semua orang hampir berteriak, para penguji telah disuap, namun ketika mereka melihat jawaban yang ditulis Suke, mereka menutup mulut mereka. Para siswa yang bertanggung jawab atas tes berhenti dan menatap Suke dengan heran. Sebenarnya, setelah mengetahui jawaban atas dua pertanyaan ini, seseorang akan menemukan bahwa tes itu tidak terlalu sulit. Seorang peserta tes hanya perlu berpikir di luar kebiasaan dan cepat untuk berhasil. Kesulitan dengan pertanyaan seperti itu adalah bahwa dalam beberapa detik pertama, sebagian besar siswa akan berpikir ke arah yang salah dan dengan demikian gagal menjawab pertanyaan dengan benar. Pemuda berpendidikan dan tampak halus ini mengenakan jubah putih tampak seperti orang asing dan bahkan bersama dengan seorang mahasiswa Eastern College. Tidak ada yang menyangka dia memiliki pikiran yang tajam dan disiplin untuk menyelesaikan dua pertanyaan ini dengan mudah. Orang ini tidak sederhana. Ayo cepat dan beritahu nyonya ya. Sepasang siswa berbicara satu sama lain sebelum memasuki kompleks dengan tergesa-gesa. Di luar pintu masuk, siswi itu menatap Suke dengan heran saat dia menganggukkan kepalanya. Selamat Tuan Muda. Anda telah menjawab pertanyaan kedua dengan benar. Suke menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara sedih, "Ai, tidak ada yang bisa memberiku ucapan selamat." Ketika semua orang di sekitar mendengar ini, mereka mengangkat alis saat hati mereka membeku. "Ai, apa yang terjadi dengan anak ini? Bukankah dia menjawab pertanyaan dengan benar? Mengapa dia bertindak seperti ini? Dia bahkan mengatakan tidak ada yang perlu diberi selamat. Mungkinkah dia tidak percaya diri untuk mendapatkan pertanyaan ketiga dengan benar?" Tang Liufeng juga bingung karena dia belum pernah melihat Suke dengan semangat yang begitu rendah. Dia kemudian bertanya, "Saudara Li, ada apa? Apakah Anda khawatir dengan pertanyaan terakhir?" "Jangan khawatir. Jika Anda tidak melakukan ini dengan benar, kami akan mencobanya lagi lain kali." Beberapa siswa di pintu masuk melihat ke atas dan mendorongnya juga, "Tuan Muda, tidak perlu merasa seperti ini. Meskipun pertanyaan ketiga akan sedikit lebih sulit, dengan pikiran Anda yang tajam, Anda tidak akan memiliki masalah memecahkannya." "Ai." Suke kemudian menghela nafas sekali lagi saat dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke langit dengan wajah miring pada sudut 45 derajat. Dia tampak agak kesepian dan sedih. Matanya menyipit saat dia berbisik, "Saya telah berkeliaran di seluruh dunia selama bertahun-tahun untuk mengejar kebijaksanaan dan filosofi. Saya telah memohon pesaing yang layak, seseorang untuk menyaingi saya, namun itu tidak mungkin. Sangat sepi." Ketika dia selesai, dia kemudian berbalik ke arah kerumunan dan berbicara dengan suara sedih yang emosional, "Tolong beritahu saya, selain sangat tampan, mengapa saya begitu cerdas? Mengapa?
Jangan bilang bahwa dalam hidup ini, tidak ada yang bisa pernah menahanku. Detik itu, semua orang bingung. Tang Liufeng hampir jatuh ke tanah terlebih dahulu. Anak ini tidak khawatir tentang memecahkan masalah ketiga, tetapi dia khawatir tentang bagaimana dia tidak tertandingi di dunia ini. Anda memohon pesaing yang layak tetapi tidak dapat menemukannya? Selain ganteng, kamu juga pintar kan? Tidak ada yang bisa menahan Anda dalam hidup ini? Persetan denganku. Kakak, kenapa kamu tidak naik ke surga saja? Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 60 poin tindakan tangguh. Serangkaian pemberitahuan terdengar di kepala Suke. Dia telah bertindak sangat kejam kali ini dan hampir membuat semua siswa di sekitarnya muntah darah. Dalam hal kecerdasan, dia adalah yang kedua, tanpa ada yang menjadi yang pertama. Dalam hal bertarung, dia yang terbaik. Dia berbicara dengan bangga tentang betapa luar biasanya dia, mengklaim bahwa dia tak tertandingi di seluruh dunia. Pidato singkatnya membuat para siswa merasa sangat tidak puas. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai titik ini, tidak ada orang lain yang berhasil menyelesaikan pertanyaan dalam waktu 10 detik dan bahkan mendapatkan jawaban yang benar. Lagi pula, tes ini seharusnya menguji pemikiran cepat dan kecerdasan seseorang. Pertanyaannya sebenarnya mudah, tetapi fakta bahwa mereka harus menjawabnya dalam waktu 10 detik membuatnya sangat sulit. Namun, karena Suke berasal dari zaman modern, otaknya telah diprogram untuk berpikir sedemikian rupa. Dia sangat akrab dengan teka-teki dan masalah berpikir seperti itu. Oleh karena itu, terlalu mudah baginya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar. Pada saat yang sama, di dalam aula kompleks, wanita yang sangat terkenal dan halus itu duduk di kursi kayu. Di depannya ada sepasang siswa. Nyonya ya, pemuda ini sudah menjawab 2 pertanyaan dengan benar. Sepertinya dia tidak perlu berpikir sebelum memberikan jawaban yang benar. Oh, kilatan muncul di mata besar Madam ya yang bulat saat bibirnya menunjukkan senyum puas. Jelas bahwa senyumnya dapat merebut hati banyak pria kapanpun dia mau. Dia tertawa terbahak-bahak, jelas tertarik. Saya telah menetapkan pertanyaan-pertanyaan ini sendiri pagi ini dan hanya Xiao Lian yang tahu jawabannya. Jika apa yang Anda bicarakan adalah kebenaran, hanya ada 2 skenario. Salah satunya adalah bahwa Xiao Lian diam-diam memberitahu dia jawabannya. Yang lainnya adalah bahwa orang ini benar-benar cerdas dan kebijaksanaannya melampaui kebanyakan orang. Katakan padaku, apakah menurutmu Xiao Lian akan mengkhianatiku? Sepasang siswa melihat ke bawah, dan tidak berani berbicara. Laporan, seorang mahasiswi masuk dan mengatupkan tangannya memberi hormat, dengan kepala tertunduk, laporan untuk Nyonya. Pemuda itu akan mencoba pertanyaan ketiga. Tapi, dia baru saja mengucapkan beberapa patah kata. Bibir Madam Ya melengkung ke atas, begitukah? Apa yang dia katakan? Murid perempuan itu memaksakan tawa pahit ketika dia menjawab. Dia mengatakan bahwa dia melakukan perjalanan jauh dan luas untuk mengejar kebijaksanaan dan pengetahuan. Dia memohon seseorang yang bisa menyaingi dia tapi itu sia-sia dan dia kesepian. Dia memohon seseorang yang bisa menyaingi dia, tapi sia-sia. Mata Madam Ya berbinar saat dia menganggukkan kepalanya dan tertawa. Bagi seseorang yang memiliki nyali untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, pasti dia orang yang luar biasa. Apakah dia mengatakan hal lain? Gul, dia juga bertanya kepada semua orang di sekitar mengapa dia begitu tampan dan mengapa dia begitu cerdas. Dia bertanya apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahannya? Ketika siswa perempuan mengatakan ini, Nyonya Ya terkejut. Segera setelah itu, dia tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Pemandangan itu sangat menawan karena dia menyerupai bunga yang indah bergoyang. Sepertinya ini anak yang menarik. Ayo, aku akan menemuinya secara langsung. Saat dia selesai, dia berdiri dari kursinya saat bibirnya terbuka untuk mengungkapkan senyum manis saat dia berjalan keluar. Beberapa siswa berhenti ketika ekspresi mereka mengungkapkan keterkejutan. Nyonya Ya, ingin bertemu langsung dengannya. Setelah bertahun-tahun, selain dari 4 siswa hebat dari Bright Science College, mereka belum pernah melihat Nyonya Ya secara pribadi keluar untuk menyambut bakat lain. Dan hanya karena dia mengucapkan kata-kata itu, dia ingin bertemu orang asing itu. Pada saat yang sama, di luar kompleks, Suke telah meluncurkan papan kayu ketiga. Pertanyaan terakhir muncul di hadapan seluruh orang banyak. Dalam situasi di mana mantra dapat digunakan, apa cara tercepat untuk mengubah es menjadi air? Begitu pertanyaan ini diajukan, semua orang berhenti untuk berpikir.
Es ke air dan mantra bisa digunakan? Tentu saja itu melibatkan mantra api. Namun, untuk menggunakan cara tercepat, disitulah menjadi sulit. Bagaimanapun, setiap kultivator memiliki seperangkat teknik api yang berbeda. Misalnya, jika Kaisar Api akan menggunakan Flaming Dragon-nya, dia bisa mencairkan es dalam sekejap mata. Tapi, bagaimana jika itu adalah balok es yang besar? Maka itu akan memakan waktu lebih lama. Pertanyaan ini sulit. Seorang kultivator menggelengkan kepalanya dan berbicara. Ada terlalu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Bagaimana seharusnya ada satu jawaban yang benar untuk pertanyaan ini? Dia akan gagal kali ini. Salah satu dari 4 siswa hebat, Tuan Muda Mo juga gagal pada pertanyaan terakhir. Hehe, dia hanya membual tentang bagaimana dia tidak tertandingi di dunia ini. Mari kita lihat bagaimana dia akan menyelesaikan pertanyaan ini. Itu tidak dapat dipecahkan. Pertanyaan ini tidak memiliki solusi. Nyonya Ya sangat bijaksana dan dialah yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Sepertinya tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Lagi pula, untuk mendapatkan tempat di antara para tamu VIP tidak akan mudah. Jadilah semudah ini. Beberapa dari mereka menjulurkan leher mereka untuk melihat Suke saat wajah mereka dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Begitu Suke selesai membaca pertanyaan itu, bibirnya berkedut saat dia menggelengkan kepalanya dengan sangat tidak puas. Pertanyaan seperti itu untuk anak berusia 3 tahun, dan kamu memiliki keberanian untuk menggunakannya? Saat dia selesai berbicara, dia memfokuskan energinya ke jari-jarinya dan menulis jawabannya di papan tulis. Suke kemudian menarik tangannya dan menatap siswi itu sebelum tersenyum. Aku sudah menjawab pertanyaannya. Semua orang menoleh untuk melihat papan dan terkejut. Kata Cina untuk es telah dipotong secara vertikal menjadi 2. Oleh karena itu, kata yang tersisa di papan adalah air. Semua orang menamparkan kepala mereka dengan frustrasi ketika mereka menyadari bahwa jawabannya terlalu sederhana. Mereka kemudian bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah memikirkannya. Bahkan siswa perempuan itu berhenti sejenak, bukan karena pertanyaannya sulit, tetapi karena dia terkejut dengan seberapa cepat Suke berhasil menyelesaikan pertanyaannya. Siapa orang berjubah putih ini? Dia melihat setiap pertanyaan untuk waktu yang singkat dan menuliskan jawaban yang benar bahkan tanpa berpikir. Dia bahkan sempat mengejek orang sebelum menuliskan jawaban yang benar. Apakah benar-benar ada seseorang yang begitu cakap di dunia ini? Apa kecerdasan supranatural? Hehehe, sungguh pemuda yang menarik yang mengaku tak tertandingi di dunia ini. Akhirnya aku bertemu seseorang yang berbeda. Tawa yang terdengar seperti lonceng selusin lonceng bersama dengan suaranya yang mempesona keluar dari kompleks. Madam Ya berjalan keluar dengan wajahnya yang cantik dan senyumnya yang menawan. Matanya sangat menggoda saat mereka bersandar pada Suke. Para siswa di sekitar semua tercengang saat mereka membuka mulut lebar-lebar. Nyonya Ya sebenarnya sangat terhibur oleh orang ini sehingga dia keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Ya Tuhan, sepertinya pemuda berjubah putih ini akan menjulang tinggi. Setelah diperhatikan oleh Nyonya Ya, masa depannya akan sangat cerah mulai sekarang. Pada titik ini, banyak siswa melemparkan tatapan iri padanya dan bahkan lebih cemburu. Tang Liufeng terkejut saat dia berdiri di samping Suke. Matanya jatuh ke tubuh Madam Ya seolah-olah dia telah tersihir oleh kecantikannya. Sepertinya dia belum pernah melihat orang secantik itu. Suke menoleh untuk melihatnya juga. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya dalam hidup ini. Oh, lumayan, dia terlihat persis sama dalam ingatannya, kecantikan yang matang. Pandangan berikutnya yang dia ambil adalah di dadanya. Bagaimanapun, itu adalah kebiasaan kebanyakan pria. Memang, ketika dia melihat dadanya, Suke melompat kaget ketika dia berbisik, persetan. Itu sangat besar. Itu persis sebesar gelombang pasang. Itu menakutkan. Wanita ini seharusnya tidak dipanggil Nyonya Ya. Dia harus disebut Madam Wafes. Untuk dapat menyelesaikan 3 pertanyaan berturut-turut yang dibuat sendiri agak luar biasa. Anak muda, bakatmu tampaknya sangat menonjol tetapi aku belum pernah melihatmu di Imperial City. Ceritakan lebih banyak tentang sejarahmu. Nyonya Ya sepertinya merasakan tatapan mata Suke yang lama tapi tidak marah. Bibirnya melengkung menjadi senyuman saat dia menatapnya dengan tertarik. Persetan denganku, ini adalah mantra yang kuat? Jantung Suke berpacu. Dia menyadari bahwa dia hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya dengan kecantikannya yang luar biasa. Pada titik ini, dia berkonsentrasi sekeras yang dia bisa dan mendapatkan kembali akal sehatnya.
Dia kemudian menatap matanya dan menjawab dengan bermartabat, "Nyonya bertanya tentang sejarah saya. Apakah Anda ingin mendengar cerita saya?" "Itu benar, aku ingin mendengar ceritamu." Nyonya ya tertawa. "Haha." Suke tertawa ketika dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya sementara ekspresinya membeku. Dia kemudian melihat ke langit, "Maaf, tapi tidak ada cerita dalam hidupku. Hanya ada satu kata yang bisa digunakan untuk menggambarkanku. Tampan."